Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo Gibran akan menang. Menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Belum pernah loh kita nih selama reformasi ini kita pemilu yang one man one vote kita sekarang ini. Baru Pak Prabowo yang menang, Prabowo Gibran yang menang sekali putaran. Ini mereka kan hebat. Akan masuk di kelas. Depan kelas untuk memberi salam. Oke. Kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Indonesia memasuki era baru. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto, seorang tokoh dengan latar belakang militer, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini tidak hanya menandai pergantian kekuasaan, tetapi juga membuka diskusi tentang peran dan dampak seorang pemimpin militer dalam politik. Indonesia bukan asing dengan pemimpin berlatar belakang militer. Dari Soekarno, Soeharto, hingga Prabowo, militer memiliki tempat khusus dalam sejarah politik kita. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan dengan latar militer memiliki dua wajah. Stabilitas dan pembangunan, tetapi juga resiko otoritarianisme. Selama 10 tahun Joko Widodo membawa berbagai transformasi, dari pembangunan infrastruktur masif hingga keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Jokowi berhasil mempertahankan ekonomi Indonesia di tengah guncangan global. Namun, beberapa janji seperti target pertumbuhan ekonomi 7% tidak terpenuhi dengan realisasi sekitar 5% per tahun. Di sisi lain, utang negara juga meningkat signifikan, mencapai 8.500 triliun rupiah pada tahun 2024. Keberhasilan Jokowi di bidang infrastruktur diimbangi dengan tantangan besar, seperti masih tingginya ketimpangan regional dan ekonomi berbasis utang yang bisa membebani pemerintahan berikutnya. Perhatian masyarakat terhadap Prabowo akan berpusat pada bagaimana ia bisa memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan sosial, bukan hanya keamanan. Tantangan terbesar adalah melanjutkan pembangunan tanpa menambah beban utang berlebih, serta mengatasi ketimpangan yang masih tinggi di daerah-daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara. Sebagai presiden berlatar belakang militer, Prabowo diharapkan membawa ketegasan dan disiplin dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin militer dikenal dengan kedisiplinan, keberanian, dan fokus pada stabilitas. Di tengah krisis global dan ketidakpastian, pendekatan militer yang tegas dan cepat sering dianggap sebagai solusi. Namun, pendekatan militer juga membawa resiko. Otoritas yang terlalu kuat dapat membatasi ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Indonesia pernah belajar dari masa lalu, ketika stabilitas harus dibayar dengan kebebasan. Penjarahan disertai pembakaran kendaraan dan pusat-pusat pertokoan. Di wilayah Jakarta Pusat misalnya, massa melempar dan membakar sejumlah gedung di sekitar Tanah Abang. Pengalaman negara lain menunjukkan hasil yang beragam. Di Mesir dan Pakistan, pemimpin militer menghadapi tantangan dalam menjaga demokrasi, meski berhasil menciptakan stabilitas dalam jangka pendek. Prabowo kini menghadapi ujian terbesar dalam karir politiknya. Apakah pengalaman militernya akan membawa perubahan positif bagi Indonesia? Mampukah ia menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan di era demokrasi modern?
Indonesia adalah negara dengan kekuatan di tangan rakyatnya. Militer dan sipil harus berjalan beriringan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hanya waktu yang akan menjawab apakah pemimpin berlatar belakang militer adalah pilihan terbaik untuk masa depan Indonesia. Yang terpenting bukanlah latar belakang seorang pemimpin, tetapi kemampuannya untuk mendengar dan melayani rakyat.